Di sisi industrinya pun, saya sebagai ketua asosiasi, tetap kita harus mengedukasi anggota ya, karena ini kan, energy cost sekarang ini kan, baik baik oil, baik batu bara akan naik terus. Jadi Mmm. sekarang tidak dapat dihindari bahwa kita itu permesinan juga harus beralih ke mesin yang lebih hemat, air. Otomatis kalau hemat air, itu hemat energi juga, hemat uap. Jadi itu, sudah tidak bisa ditawar lagi. Jadi investasi di segi permesinan itu permajaan sangat dibutuhkan. Mhm. Bicara soal mesin Pak, Jemi, Kementerian Perindustrian menggelontorkan stimulus juga nih ke produsen tekstil. Salah satunya melalui skema restrukturisasi mesin, alat produksi. Nah, sejauh apa ini bisa menggairahkan industri tekstil dalam negeri? Ya, memang fokus dari Kemenperin, dari direktur tekstilnya, Dirjen IKFT-nya itu fokus kepada industri penyempurnaan. Jadi mereka fokus, tahun kemarin dan tahun ini juga dilanjutkan, karena kita rasakan, industri penyempurnaan itu industri yang paling lemah. Jadi kita rasa ini 2 Mmm. tahun ke depan ini, 1-2 tahun ke depan ini, kita mau fokus di industri penyempurnaan dulu. Mhm. Se-urgensi apa Pak, Jemi ini untuk, pemerintah membantu dari segi mesin dan alat? Apakah ini juga menjadi, penghambat tadinya sebelum ada restrukturisasi mesin dan alat ini, sehingga Indonesia kurang bisa bersaing begitu dengan produk impor? Mungkin yang paling utama itu, market ya. Kalau Mmm. marketnya itu, disiapkan untuk industri dalam negeri, teman-teman di industri juga mereka bersemangat untuk, melakukan permajaan di mesinnya. Dan seiring dengan ada marketnya dijagain, istilahnya perbankan pun, sekarang mulai, support ke industri tekstil. Kalau dulu kan industri tekstil dianggap industri yang sunset ya, tapi sekarang saya lihat perbankan sudah mulai berani masuk ke sektor TPT. Mhm. Kenaikan PPN Pak yang menjadi 11% apakah akan berdampak pada kenaikan produk tekstil? Dampak pasti ada, ya kalau kita bilang, tidak ada dampak sekali tidak mungkin, tapi dampak yang 1% ini saya rasa ini, kita bisa me-manage di industri tekstil. Baik, Pak, menurut Anda bagaimana Anda melihat bisnis tekstil di tahun ini dan bagaimana proyeksinya di tahun ini, Pak? Ya saya tetap optimis, 2022 ini, tapi, kita juga tidak dapat pungkiri karena, eee, harga minyak, harga energi kan menaik cukup tajam. Jadi kita harus benar-benar industrinya harus benar-benar mau, lebih berputar otak lagi ya. Yang pernah saya sebutkan sebelumnya juga, regenerasi mesin itu, dibutuhkan. Kita harus lebih beralih kepada mesin-mesin yang hemat energi, eee, itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Mhm. Pak, ini masih terkait dengan, gempuran, barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Biasanya ceruk pasar mana saja Pak yang diambil oleh para pengusaha tekstil Indonesia? Eee, Importir pasti akan mencari, semua akan namanya juga market akan membandingkan ya barangnya, barang mana yang Mmm. lebih murah ya. Mmm. Tapi ya kita juga, tidak ada, memungkiri, jadi kita harus mencoba untuk bersaing, baik di market lokal maupun market, ekspor ya.